Lanjutan kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 64. Niko yang dipotong ucapannya oleh Juragan Risman. Spontan, ia pun berkata, "Pak Risman, terima kasih untuk nasihatnya. Tapi, apakah Anda tahu siapa Aditya?" "Ya taulah, dia kan anak buahnya Nak Niko. Dan semua warga juga tahu kok, bukan cuman saya," sahut Juragan Risman. Mendengar ucapan Juragan Risman, yang seolah merendahkan Aditya, Niko pun langsung melanjutkan kembali ucapannya. "Asal Anda tahu, nama lengkap Aditya adalah Aditya Winata. Dan nama perkebunan ini diambil dari nama belakangnya. Apa sampai di sini, Anda sudah paham?" ucap Niko. Saat itu, Juragan Risman hanya menggelengkan kepala, tanda bahwa ia tak mengerti dengan ucapan Niko. Setelah itu terdengar lagi, Niko berkata, "Aditya adalah pemilik perkebunan ini, bukan saya. Dan apakah bisa, seorang pemilik sebuah usaha, akan menggelapkan uang, yang nyata-nyata adalah miliknya? Dan asal Anda tahu, Aditya itu warga asli desa ini. Dia ini, anak almarhum Ibu Halimah, pemilik tanah ini, yang dulunya digadaikan pada Anda," ucap Niko. Saat itu, Juragan Risman hanya bisa terdiam, antara percaya dan tidak, dengan apa yang didengarnya. Keluarga Aditya yang dulunya merupakan keluarga termiskin di desa Bukit Sejuk, sekarang malah menjadi orang terkaya, yang jumlah kekayaannya sendiri belum diketahui publik. "Tidak mungkin dia anaknya Halimah," ucap Juragan Risman, yang masih tidak percaya dengan ucapan Niko. Lalu terdengar, Bi Ijah berkata, "Benar yang dikatakan Den Niko Juragan. Den Aditya memang anaknya Halimah. Jadi, kamu juga tahu, kalau Aditya ini anaknya Halimah?" tanya Juragan Risman. "Iya Juragan, dulu Den Adit sendiri yang cerita ke saya," sahut Bi Ijah. Saat itu, Juragan Risman tak bisa berkata lagi. Ternyata orang yang selama ini dia sebut Babu adalah pemilik perkebunan Winata Farm. Sementara Pak Hendrik mendengar ucapan Niko, beliau pun langsung bertanya pada Aditya, "Maaf Tuan Muda, apa benar yang dikatakan Pak Niko? Kalau Tuan Muda adalah pengusaha muda yang sedang hangat diperbincangkan?" "Iya benar Om," sahut Aditya. Saat itu, timbul berbagai pertanyaan dalam benak Pak Hendrik. Bagaimana tidak, Aditya yang dulunya keluar dari rumah Tuan Winata tanpa membawa uang sepeser pun, dalam waktu 3 tahun lebih, bisa sesukses ini. Bahkan, telah tersebar kabar di media-media bahwa saat ini, orang terkaya nomor 1 adalah pemilik bisnis dengan nama Winata, yang total kekayaannya telah melewati Tuan Nakamoto dan Tuan Winata. Pak Hendrik yang masih terus menyimpan tanya, beliau pun kembali melanjutkan perkataannya. "Tapi Tuan Muda, untuk sampai di tahap ini dengan waktu yang sangat singkat, pastilah dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Dan sepengetahuan saya, saat memutuskan keluar dari rumah, Tuan Muda tidak membawa uang sepeser pun. Apa ada investor yang bekerja sama dengan Tuan Muda?" tanya Pak Hendrik. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, "Om Nakamoto lah orang yang meminjamkan modal untuk saya. Kalau bukan karena beliau, mungkin saya tidak akan sampai di titik ini," ucap Aditya. Saat itu terlihat, Pak Hendrik ingin kembali melanjutkan pertanyaannya. Namun tiba-tiba terdengar, Aditya kembali berkata, "Oh ya Om Hendrik, bincang-bincangnya kita lanjutin nanti ya. Soalnya, ada urusan yang harus saya selesaikan dengan Pak Johan dan ayahnya." "Oh siap Tuan Muda," sahut Pak Hendrik. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada Bi Ijah, "Bi, tolong ambilkan kunci mobil ya. Soalnya, mobilnya mau dicek sama Pak Johan." "Kunci mobil yang mana Den?" sahut Bi Ijah. "Dua-duanya Bi, biar bisa dipilih sama Pak Johan," ucap Aditya. Mendengar perkataan Aditya, Bi Ijah pun langsung melangkah pergi. Tak berselang lama terlihat, Bi Ijah telah kembali dengan membawa kunci yang diminta oleh Aditya.
Ini Den, ucap Bi Ijah, sambil menyerahkan kunci mobil tersebut. Ayo Pak Johan, kita ke garasi sekarang, biar Bapak bisa lihat langsung mobilnya, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Johan pun menganggukkan kepala, lalu mengikuti langkah kaki Aditya. Sementara Juragan Risman, melihat Niko pun mengikuti langkah kaki Aditya, beliau pun langsung berkata, "Nak Niko, jadi bagaimana dengan saya?" "Bagaimana apanya Pak Risman? Bukannya semuanya sudah diselesaikan sama Om Hendrik," ucap Niko. "Bukan itu maksud saya Nak Niko. Maksud saya, bagaimana dengan kerja sama kita? Apa masih terus berlanjut?" "Kalau soal itu, tanyakan langsung sama Aditya," ucap Niko. Mendengar perkataan itu, Aditya pun berkata, "Maaf Juragan, kerja sama kita cukup sampai di sini," ucap Aditya, lalu melanjutkan perkataannya pada Clara. "Ra, kamu enggak mau ikut ya?" Namun, belum sempat menjawab perkataan Aditya, tiba-tiba terdengar handphone milik Clara berdering. Tanda ada yang menelponnya. Setelah melihat ke layar handphonenya, Clara pun berkata, "Enggak usah Dit, ini mamaku nelpon, mau aku angkat dulu siapa tahu penting," ucap Clara. "Ya udah, kalau gitu aku tinggal dulu ya," sahut Aditya, lalu meninggalkan tempat tersebut. Sementara Clara, ia pun langsung menerima panggilan dari mamanya tadi. "Assalamualaikum Ma," ucap Clara membuka percakapan. Namun, alangkah kagetnya Clara, saat mendengar salamnya dijawab dengan tangisan dari ibunya. Mama kenapa?" ucap Clara sambil melangkah masuk ke kamar yang telah disediakan oleh Bi Ijah. Setelah itu terdengar lagi, Clara mengulang perkataannya. Mama kenapa? Anu Nak, rumah kita. Rumah kita kenapa Ma?" ucap Clara dengan raut wajah terlihat panik. "Rumah kita, mau disita oleh bank," ucap ibu Clara dengan isak tangisnya. Mendengar ucapan ibunya, Clara pun langsung terduduk lemas di tepi pembaringan. "Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Barusan dipecat dari kantor, sekarang muncul lagi cobaan baru," gumam hati kecil Clara. Setelah terdiam beberapa detik, Clara pun menarik nafas dalam-dalam, lalu berkata, "Udah Mama tenang dulu. Clara coba cari jalan keluarnya ya. Moga ada dari teman-teman Clara yang bisa bantu," ucap Clara, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Sekarang, Mama enggak usah mikir macam-macam," ucap Clara mencoba menenangkan ibunya. Setelah menutup panggilan dari ibunya, Clara pun langsung menghubungi satu persatu temannya. Namun, karena tahu Clara sudah dipecat dari pekerjaannya, tak ada satupun dari temannya yang mau meminjamkan uang untuk Clara. Bahkan, ada beberapa temannya yang malah berkata kasar padanya. Merasa tak mendapat jalan keluar, Clara pun makin terlihat putus asa. Sementara Aditya, yang telah selesai melakukan transaksi dengan Johan. Terdengar, Aditya berkata, "Oh ya Pak Johan, sebelumnya saya minta maaf, karena tidak bisa lama-lama menemani Anda, soalnya ada Om Hendrik di dalam." "Oh enggak apa-apa Pak Adit, kita juga udah mau pulang," sahut Johan, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya, kalau gitu kita pamit dulu ya," ucap Johan, lalu melangkah masuk ke dalam mobil Lamborghini, yang dibelinya dari Aditya. Tak berselang lama setelah perginya Johan, terdengar, Niko berkata, "Apa enggak rugi Dit? Kamu nukar mobil itu dengan perkebunannya si Johan?" "Enggak kok Nik, itu malah profit besar bagi saya," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Niko. Sementara Niko, yang tak mengerti dengan hitung-hitungan Aditya, ia pun terlihat bingung. Singkat cerita, jam makan siang pun tiba. Bi Ijah yang telah selesai menyiapkan menu makan di siang itu, beliau pun langsung memanggil Aditya, Niko dan Pak Hendrik. "Bi, kok dari tadi saya enggak lihat Clara?" "Oh, tadi Bibi lihat dia masuk ke kamarnya dan mungkin Non Clara ketiduran," sahut Bi Ijah, lalu kembali berkata, "Tunggu ya Dan, Bibi bangunin dulu." "Iya Bi," ucap Aditya.
Setelah itu terlihat, Bi Ijah pun langsung pergi membangunkan Clara. Namun, saat sampai di depan pintu kamar, langkah kaki Bi Ijah pun terhenti. Loh, kok seperti suara orang nangis, gumam Bi Ijah, dan segera memanggil Aditya. Sesampainya di tempat Aditya, Bi Ijah pun sedikit berbisik pada Aditya. Don, tadi Bibi dengar suara orang nangis. Suaranya dari kamar Non Clara, ucap Bi Ijah. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode 65.